Shalom, saudara. Shalom, saudara. Shalom. Ya, saudara mau cepat atau mau lama? Tergantung saudara. Ya. Kalau saudara responnya, amin, yes, puji Tuhan, akan cepat selesai. Ya. Maka akan kita mulai firman Tuhan sekarang. Ya, kalau mantap nih responnya, akan cepat selesai. Ya. Tapi kalau responnya lambat-lambat, akan lama. Saudara mau respon apa? Mau gimana? Amin. Oke, mari kita mulai firman Tuhan ya. Oke, saya akan membahas tentang 3 pilar kehidupan orang Kristen. Ya. Kita harus membangun 3 pilar kehidupan. Kehidupan kita, kehidupan orang percaya. Ada 3 pilar yang perlu kita bangun di atas kehidupan kita. 3 pilar, 1, 2, 3, dan di atasnya kehidupan kita. Ya, kalau 3 pilar ini dapat berdiri kuat, dan kehidupan kita yang di atas pilar ini akan aman. Ya, akan aman. Saudara, dalam kehidupan kita ini, baik sekarang, besok, nanti, dan seterusnya, akan banyak hantaman. Akan banyak badai, akan banyak segala sesuatu yang akan mencoba mengganggu kehidupan saya dan saudara. Tapi ketika kehidupan saya dan saudara dibangun di atas 3 pilar ini, segala sesuatunya boleh datang, tapi hidup saya dan saudara tetap aman. Kurang respon kayaknya. Biar cepat nih ya kan, kalau kan nanti jadi lama ya. Kalau hidup saya dan saudara berhasil membangun ketiga pilar ini, ya, maka kehidupan saya dan saudara akan aman. Akan selamat. Banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak penderitaan, banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kalau hidup saya dan saudara ada di atas ketiga pilar ini, maka hidup saya dan saudara akan aman dan selamat. Amin. Cukup sampai di sini firman Tuhan. Oke, untuk membangun ketiga pilar ini, saudara, untuk membangun ketiga pilar ini dibutuhkan yang namanya ketekunan. Sekali lagi, saudara, untuk membangun ketiga pilar ini dibutuhkan namanya apa? Ketekunan. Jadi membangun ketiga pilar ini, saudara, tidak cepat. Dia butuh proses waktu yang begitu panjang. Dan oleh karena itu kita harus membangunnya dengan tekun. Bangun satu, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi, bangun terus sampai dia kuat tinggi menjadi pilar yang kokoh. Ada 3 yang harus kita bangun. Bangun yang pertama, bangun yang kedua, bangun yang ketiga. Untuk membangun ketiga pilar ini dibutuhkan ketekunan. Kalau tidak tekun, tidak akan berdiri pilar ini. Tidak berdiri pilar ini, akan terlalu mudah kita kena berbagai macam persoalan. Persoalan datang kita tumbang, persoalan datang kita terhanyut, persoalan datang kalau maha, persoalan datang, kita mundur. Persoalan datang, macam-macam akibatnya nanti. Tapi agar saya dan saudara tidak mengalami hal itu, tapi kita tetap aman, maka bangunlah ketiga pondasi ini, ketiga pilar kehidupan ini dengan tekun. Yang pertama, yang harus kita lakukan untuk membangun ketiga pilar ini adalah ketekunan. Baik, untuk memulainya kita buka dulu Alkitab kita. Kita baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Pilar apa yang harus kita bangun dalam kehidupan kita ya. Ini yang pertama. Mari kita baca. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Ada 3 pilar dan yang pertama ini kita akan coba pelajari ya. Jadi ini akan saya sampaikan. Oke, sudah dapat semua? Sudah dapat?
Oh, sudah ya, karena di depan ya. Oke, mari baca. 1, 2, 3, ya. Ya. Yang ujungnya dikatakan apa saudara? Latihlah dirimu. Latihlah dirimu beribadah. Jadi pilar yang pertama yang harus kita bangun dalam kehidupan saya dan saudara adalah melatih diri beribadah. Saudara mungkin pikir, saya beribadah terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau itu Pak, saya sudah lewat, sudah tamat. Ya, oke. Bagus sekali. Ya. Namanya membangun ibadah, beribadah kepada Tuhan itu, saudara, tidaklah mudah bagi orang yang tidak memikirkannya dengan tekun. Ya. Kalau orang beribadah seperti ini biasanya ada tiga hal yang membuatnya dia datang. Yang pertama mungkin dia datang ke gereja ini karena dia mau datang. Datang beribadah karena apa? Karena dia mau datang. Kenapa dia mau datang? Kalau enggak datang nanti diteleponin. Diteleponin, lalu diceramahin, lalu dianu-anuin. Lalu supaya itu tidak terjadi, maka dia datang gereja. Kenapa kau datang gereja? Kalau enggak datang nanti Ya. Makanya aku datang. Akhirnya dia datang, maka lihatlah orang yang datang. Coba lihat kiri kananmu. Kalau dia datang karena ini, maka reaksinya di dalam ibadah pun terpancar. Ya kan? Pikirannya kemana-mana. Karena dia datang karena hanya untuk datang. Dia hanya pengen nanti kalau dia nggak datang nggak diteleponin. Ya. Contohnya Viriana nggak datang coba. Langsung semua nelponin. Di mana kau Fir? Kenapa kau nggak datang? Apa yang terjadi? Akhirnya Firi nggak mau digitu-gituin, besok datang dia gereja. Ada juga yang kedua, datang ke gereja karena memang dia mau datang, dan yang kedua karena memang dia ingin berjumpa dengan orang-orang. Lalu dia datang ke gereja untuk apa saudara? Untuk berjumpa, lalu jumpa. Makanya kalau dia di gereja, lihatlah. Dia kan banyak ngomong, saudara. Biado ida. Biado. Ayado. Ada terjadi. Biado. Nah, sedangkan orang sudah mau tapi dia sibuk dengan biado ida. Ayado kabar. Beginilah. Coba nanti perhatikannya. Jadi mulai besok perhatikanlah. Dia datang ini karena dia mau datang saja atau pengen ketemu orang dan berbincang-bincang. Tapi ada yang ketiga. Dia memang mau datang, dia memang mau bertemu dengan saudara-saudara seiman, tapi memang dia mau beribadah. Maka ketika dia datang ke gereja, lihatlah sikapnya akan berbeda. Dia akan duduk manis, dia akan siapkan dirinya, dia akan begitu antusias memuji Tuhan. Karena apa? Dia datang untuk beribadah. Jadi saudara yang di mana nih saudara? Tepuk tangan buat Tuhan. Kayaknya tepuk tangan yang beribadah itu gak begitu deh. Coba tepuk tangan bagi Tuhan yang beribadah. Mendekati kayaknya. Coba sekali lagi tepuk tangannya. Kalau saya aja bilang gini, apalagi Tuhan. Sedang sekali Tuhan. Jadi kalau kita beribadah saudara, datanglah bukan untuk sekedar kamu datang, datanglah bukan untuk sekedar kamu bertemu dengan orang-orang di sini, tapi datanglah terutama untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan semuanya. Jadi ketika kamu duduk di sini dengar firman Tuhan, apapun yang disampaikan, kamu simak, kamu dengarkan, kamu tangkap, kamu masukkan ke dalam hati. Jangan kau simak, kau tangkap, lalu kau buang. Jangan, saudara, sia-sia nanti. Ya. Jadi masukkan ke dalam. Ya. Beribadah. Orang yang tekun beribadah,
Beribadah ini adalah bisa saja datang ke gereja, tapi beribadah yang paling keren, yang paling mantap itu adalah ketika saya dan saudara memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ini harus dibangun. Ini harus dibangun sampai berdiri tinggi kokoh. Persekutuan pribadi kita harus dibangun setiap hari. Hari ini dia berdoa, besok dia berdoa, besoknya lagi dia berdoa, besoknya berdoa, terus dia berdoa. Apa yang terjadi kalau orang ini terus tekun berdoa? Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi kalau orang terus tekun berdoa? Apa yang terjadi? Engkau akan merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin hari ini engkau berdoa, pagi-pagi kau berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Tidak seberapa rasanya. Besok berdoa lagi, Tuhan terima kasih Tuhan. Belum apa-apa. Besok Tuhan terima kasih, besok. Lama-lama saudara, kalau tekun ini dibangun, engkau akan merasakan kehadiran Tuhan. Begitu kau duduk berlutut begini saja, kau sudah merasakan kehadiran Tuhan. Jesus, I love you. Jesus, engkau akan begitu merasakan kehadiran Tuhan. Begitu kau lipat tangan, kau tutup mata, kau berkata Tuhan, kau sudah merasakan Tuhan. Karena apa? Persekutuanmu itu sudah terlatih. Bayangkan ini saudara, kita ada berapa ini? Bayangkanlah kalau kita yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi yang berhasil membangun persekutuan pribadi. Semua ini berhasil. Ibadah kita ini suasananya akan sangat berbeda. Semua ini pribadi-pribadi yang suka beribadah, yang suka bersekutu dengan Tuhan. Maka kehadiran kita, orang-orang yang kumpul di sini ketika memuji Tuhan, wah itu suasananya akan sangat berbeda. Orang masing-masing datang karena dia haus, dia pengen jumpa dengan Tuhan. Begitu WL bilang, saudara mari kita bangkit berdiri. Enggak dibilang berdiri, dia udah berdiri duluan, saudara. Enggak dibilang angkat tangan, dia angkat tangan duluan. Karena apa? Dia rindu, dia haus. Tapi kalau orang tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, WL sudah bilang, mari kita bangkit berdiri saudara, kita menyembah Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak membangun persekutuannya dengan Tuhan secara pribadi. Kalau ini gagal Bapak Ibu, kalau persekutuan pribadimu gagal dibangun setiap hari, maka berbahaya kehidupan saya dan saudara. Ini pilar harus dibangun, tidak boleh tidak. Kalau tidak dibangun, maka siap-siaplah mengalami banyak masalah. Masya Allah. Ya, akan banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Masalah yang akan menghantam kita, pasti. Itu so pasti. Tapi kalau kita mau menghindari semua hal-hal efek dampak dari semua kejadian, maka yang pertama bangun dulu persekutuanmu dengan Tuhan dengan tekun. Tekun itu adalah terus menerus. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, lakukan dengan terus menerus. Lakukan terus lakukan. Jangan berhenti sampai kau berhasil membangunnya. Itulah namanya tekun. Selama kau hidup terus lakukan. Jangan pernah berhenti. Itu namanya tekun. Mau melakukannya? Kalau kau mau melakukannya, engkau akan aman. Musim boleh berganti-ganti modelnya. Wah, kita tidak tahu model ke depan seperti apa musim yang akan terjadi. Dunia tidak akan semakin lebih baik, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau dunia semakin lebih baik, berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi dunia ini akan mendekati akhirnya. Dan semakin mendekati akhirnya, situasinya semakin semakin apa, saudara?
dari internal, dari eksternal. Tidak akan semakin lebih baik. Tapi kalau engkau berhasil membangun pondasi yang pertama ini, membangun pilar yang pertama ini, ya, engkau akan aman. Tekunlah melakukannya. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Itu yang pertama, saudara. Dan itulah yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius yang barusan kita baca. Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, ya Paulus, latihlah dirimu beribadah. Kalau kau tidak latih dirimu beribadah, maka pengajaran-pengajaran sesat akan datang. Nanti kalian baca di atasnya ya. Pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar setan, ya, pengajar-pengajar nenek-nenek tua, ajaran-ajaran nenek-nenek moyang akan datang menggoyahkan imanmu. Tapi kalau kau tekun beribadah kepada Tuhan, engkau akan luput dari situ. Bahkan engkau akan bisa meluputkan orang lain. Karena Timotius ditetapkan di sana untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang pertama pesannya adalah, latihlah dirimu beribadah. Bayangkan saudara, untuk sekelas Timotius saja masih dinasehati oleh Paulus. Timotius ini bukan jemaat biasa, saudara. Timotius ini adalah orang yang bersama-sama dengan Paulus melakukan berbagai banyak pelayanan ke sana dan ke sini, membangun banyak pelayanan. Dan banyak pelayanan yang dibuka Paulus dan bersama dengan Timotius. Tapi Paulus masih tetap menasehati saya dan saudara. Waduh, masih jemaat biasa-biasa kita ini. Masih belum seperti Timotius. Tapi nasihat ini harus kita miliki, saudara. Harus kita lakukan. Kalau tidak, sekelas Timotius aja membutuhkannya. Yang imannya sudah kokoh. Pengiringannya teguh. Tapi masih dinasehati oleh Paulus. Saya dan saudara yang masih belajar bertumbuh, yang masih belajar mengikuti Tuhan, yang masih belajar mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Penting sekali ini. Amin. Siapa yang mau membangun? Siapa yang mau membangun hal ini? Angkat tangan maksudnya. Siapa yang mau membangun hal ini? Nah, ini akan saya tanya terus. Kalau semua sudah angkat tangan, akan cepat selesai. Kalau belum angkat tangan, saya tanya terus. Siapa yang mau membangun hal ini? Belum semua. Sampai selesai. Siapa yang mau membangun hal ini? Belum semua. Siapa yang mau membangun hal ini? Oke, tangan buat saudara yang mau. Jadi bangunlah persekutuan pribadi. Amin. Bangun persekutuan pribadi. Jangankan sekelas Timotius, saudara. Yesus sendiri. Yesus sendiri. Saya baca semua riwayat Yesus, saudara. Yesus itu pagi-pagi berdoa. Pagi-pagi benar, masih gelap. Dia berdoa. Malam-malam, dia berdoa. Setelah murid-murid tidur, dia pergi berdoa sendirian. Siang-siang hari saat orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran dia, Yesus menyingkir untuk mencari tempat yang tersembunyi dan berdoa di sana. Yesus yang manusia sempurna tetap bersekutu dengan Bapaknya. Tetap butuh persekutuan dengan Bapaknya. Saya dan saudara manusia biasa sangat terlebih membutuhkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan gagal membangun hal ini. Lama kali baru yang pertama, oke saya percepat lagi. Yang kedua, biar tidak terlalu lama-lama. Yang kedua, saudara, mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 13. Sudah dapat, saudara? 1 Timotius 4 ayat 13. Oke, mari baca. 1, 2, 3, ya.
Bertekunlah apa saudara? Bertekunlah membaca kitab suci. Bertekunlah membaca Alkitab. Tekunlah membaca Alkitab, saudara. Orang yang bertekun membaca Alkitab, orang yang mendengarkan firman Tuhan berkata, iman akan timbul. Mau imanmu timbul? Baca firman Tuhan. Kalau kau baca firman Tuhan, imanmu timbul. Firman Tuhan berkata apa? Jika kamu punya iman sebiji, maka kau dapat berkata kepada gunung itu beranjak dan tercampaklah. Maka hal itu akan kalau kau punya iman, saudara, kau bisa berkata kepada seluruh gunung-gunung persoalan yang ada dalam dirimu, pergi dan tercampak dari diri. Tapi jangan buat ya persoalan. Kalau kau buat pun campakkan lagi gitu. Oh Tuhan, salah saya salah membuat. Gitu. Harusnya bukan persoalan yang kubuat, aku usirlah dalam nama Yesus. Ya gitu. Baca firman Tuhan timbul. Setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari timbul. Setiap hari baca-baca, maka iman semakin tumbuh, semakin kuat, semakin besar imanmu. Tantangan boleh besar, tapi kalau imanmu besar, kau bisa mengalahkannya. Kalau tantanganmu besar, imanmu kecil, aduh. Inilah nanti orang percaya yang stres. Hanya orang percaya stres. Depresi. Galau terus. Bingung terus. Pokoknya uring-uringan. Enggak pernah damai. Enggak pernah tenang. Enggak pernah sejuk. Kenapa? Karena imannya kecil. Tapi iman kecil saja pun bisa memindahkan gunung. Berarti enggak ada imannya gitulah kira-kira, makanya dia uring-uringan. Mati imannya. Tapi kalau imanmu mau ada, baca kitab suci. Baca Alkitab. Tekunlah membacanya. Baca sekarang timbul iman. Baca besok timbul iman. Baca lagi timbul iman. Maka imanmu akan bertumbuh semakin kuat, semakin besar. Persekutuanmu dengan Tuhan sudah dibangun. Baca firman Tuhan sudah dibangun. Yang terakhir, firman Tuhan harus dilakukan. Ini cepat diselesaikan kalau begini nih. Firman Tuhan harus, sedikit lagi selesai nih kalau begini nih. Mari baca firman Tuhan. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-9. Atau Filipi 4 ayat ke-9. Filipi aja, Filipi 4 ayat ke-9. Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Baca firman Tuhan dengan tekun. Dengar firman Tuhan dengan tekun. Lakukan dengan tekun. Firman Tuhan berkata begini. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Allah. Betul? Jika kau benar-benar mengasihi aku, engkau melakukan perintah. Perintah Tuhan itu ada di mana, saudara? Ada di Alkitab. Ada di firman Tuhan. Ketika kau baca, engkau tahu apa perintah Tuhan, dan kau bisa melakukan perintah Tuhan. Kalau kau melakukan perintah Tuhan, Allah berkata apa? Engkau benar-benar
engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka itulah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kau berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kau tidak melakukan firman Tuhan, itu bukan tanda orang yang mengasihi Tuhan. Dan akan digenapilah firman Tuhan yang berkata, segala, ini enak sekali kalimat ini saudara. Saya mau kasih sama saudara. Ini enak sekali kalimat ini saudara. Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Bayangkan saudara. Dalam segala perkara, Allah bekerja. Ngapain? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dan satu lagi mau saya tambahkan, benar ini mau terakhir ini. Jika yang pertama kita harus bertekun. Untuk membangun ketiga pilar ini kita harus bertekun. Ketika saudara pulang dari sini, saudara berkata dalam hati saudara, yes, saya mau bertekun. Bulat hati nih pulang dari sini. Tapi tahukah saudara, ketika saudara mulai punya hati, punya semangat untuk mau bertekun, membangun ketiga hal ini, bayangkanlah inilah kekuatanmu. Bulat begini. Nanti akan datang banyak hal yang akan mengempesi kekuatanmu ini. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang. Dari semua penjuru datang untuk mengempeskan. Adalah namanya sakit hati, adalah namanya kecewa, ada namanya pergumulan, ada namanya persoalan, ada namanya kekurangan, ada namanya apalagi kekhawatiran. Banyak yang akan datang. Enggak perlu pun saudara percaya, itu pasti terjadi. Gak perlu saudara percaya, itu pasti terjadi. Punya kekuatan, mau membangunnya dengan tekun, bulat nih kekuatannya nih, akan datang berbagai macam untuk mengempesinya. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, agar saudara dan saya tidak kempes, maka di dalamnya masukkanlah namanya even so. Ini bahasa Inggris, saudara. Even so. Artinya apa? Walaupun. Meskipun. Masukkan di dalam hidup kita. Meskipun. Datang penyakit. Meskipun aku sakit. Aku tetap percaya Tuhan. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Saudara kekurangan? Katakan meskipun saya kekurangan. Apalagi? Saudara disakiti? Meskipun saya disakiti terus. Apapun yang datang ini, katakan taruh di dalam meskipun, walaupun. Makanya lagu kita berkata, walau 1000 rebah di sisiku, meskipun musuh di depanku. Bukan kalian musuh saya ya. Walau ku tak dapat melihat buta. Tapi aku tetap percaya. Kalimat ini sangat meneguhkan saya, saudara. Saudara tahu, saudara pasti melihat bagaimana kondisi putri saya. Saya lama bergumul dengan putri saya. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa salah saya, Tuhan? Kenapa, Tuhan? Kenapa putri saya tidak sempurna? Saudara mengenal putri saya, betul? Tangan putri saya itu, saudara. Itu tadinya waktu tidak ada apa-apa, saudara.
normal, saudara. Tapi setelah bertambah besar, hormonnya mulai meningkat. Ternyata di dalam hormonnya itu ada yang bermasalah. Akhirnya setiap kali bertambah hormonnya, maka badannya membengkak. Saya sudah banyak kesana kemari untuk melakukannya, untuk memberikan treatment, untuk memberikan pengobatan. Tapi puji Tuhan sekarang, saudara, bengkaknya itu berhenti, tidak bertambah lagi. Kalau dulu bertambahnya itu cepat sekali, saudara. Sampai kalau ku angkat tangannya, nggak tega saya, saudara. Berat sekali tangannya. Saya yang mengangkat aja berat banget, apalagi lah dia yang menanggungnya. Aduh Tuhanku. Bahkan saya pernah berkata, Tuhan, jika kau sembuhkan anak saya, aku mau benar-benar pure melayani engkau. Enggak mau lagi aku bekerja, enggak mau lagi aku. Aku mau melayani engkau, benar-benar hidup untuk engkau. Tapi ternyata itu salah, saudara. Karena saya berkata apa? Jika. Kalimat jika, kalimat kalau, kalimat apa lagi? Apa lagi? Seandainya, kalau, ini kalimat harus dibuang. Jika saya diberkati, saya akan sungguh-sungguh. Harus dibuang kalimat itu. Meskipun saya tidak diberkati, saya akan terus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ikut Tuhan, begitu kalimatnya. Ya. Jadi kalimat jika, kalimat kalau, itu harus dibuang. Saya sih mau tekun, kalau suami saya sungguh-sungguh, gak bakalan tekun kau. Sudah ada penghalangmu. Yaitu kalimat kalau. Saya sih mau melayani kalau. Gak jadi kau melayani. Saya sih mau datang ibadah tekun setiap hari kalau. Gak akan datang kau karena pakai kalau. Tapi kalau bilang walaupun. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, walaupun keadaan putri saya seperti itu, saya percaya rencanamu indah buat putri saya. Dan aku tetap memberikan hidupku kepadamu. Dari situ saya bangkit, saudara. Lama saya terpuruk. Naik turun. Ketika saya pikirkan itu, saya nggak berdaya, nggak mampu. Uang yang mau diharapkan untuk melakukan segala macam cara menolong dia, uang saya tidak ada. Makin di dalam itu makin gimana, saudara? Makan dalam, saudara. Tapi ketika saya pegang firman Tuhan ini, meskipun, walaupun, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Daganganmu laris? Pekerjaanmu lancar? Lancar tidak lancar? Tetap. Dan yang kedua, walaupun ini harus dipakai juga, walaupun saya sehat, saya tidak akan membuat kesehatan saya untuk hal-hal yang walaupun saya baik, sekarang saya mau lebih baik. Walaupun saya diberkati Tuhan sekarang, saya juga tidak akan pernah sombong, tidak akan pernah lupa Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Pakai kata walaupun. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk pernah undur dari Tuhan. Enggak ada alasan. Karena kita pakai walaupun. Amin. Mau melakukannya? Saudaraku, kalau saya dan saudara berhasil membangun ketiga pilar ini, saudara, maka dampaknya saudara, hidup saya dan saudara yang ada di dalam ini, hidup batiniah saya dan saudara,
hidup roh saya dan saudara, iman saya dan saudara yang ada di dalam akan mantap, akan baik, berkualitas, akan baik nih di dalam. Baik keadaannya. Bangun persekutuan dengan Tuhan, bangun membaca Alkitab dengan tekun, bangun juga melakukan firman Tuhan dengan tekun, maka akan berubah yang di dalam. Yang pertama yang berubah itu di dalam. Akan berubah yang di dalam. Kalau berubah yang di dalam, maka yang di luar pun akan berubah. Yang di luar pun akan berubah. Ini dampak. Ini enggak perlu kau kejar. Dampak enggak perlu dikejar. Karena dampak itu otomatis terjadi. Kalau kau tekun membangun persekutuan dengan Tuhan, engkau tekun membaca kitab suci, engkau tekun melakukan firman Tuhan, maka dampaknya ini otomatis akan terjadi. Di dalam hidupmu akan baik. Akan terjadi perubahan yang begitu mantap. Imanmu mantap, ya, jiwamu sehat, pengharapanmu keren, akan berubah di dalam. Ini auto. Otomatis akan terjadi. Jadi jangan pikir aku mau hebat, aku mau dahsyat. Tapi kalau tidak dibangun yang tiga ini, itu hanya menjadi harapan palsu. Harapan palsu, enggak enak saudara diberi harapan palsu ya. Alamat palsu aja, setengah mati tuh nyarinya, palsu. Cari sana ternyata enggak itu, cari sana enggak, sampai capek. Ayu Ting Ting sampai capek saudara. Sampai dinyanyikan sama dia kan. Apalagi harapan, ya. Saudaraku, kalau kita melakukan ketiga hal ini, maka percayalah, dampaknya itu otomatis. Akan berubah di dalam. Dan yang di luar pun pasti berubah. Yang di luar itu apa, saudara? Apa yang di luar? Apa yang di luar, saudara? Hah? Betul. Perilakunya pasti, cara bicaranya pasti, sikapnya pasti, tampilannya pasti, gaya modelnya pasti, dompetnya pasti. Dan kabar terbaik bagi saudara. Kalau kita berhasil membangun ketiga hal ini, Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, kita pasti diberkati. Kalau Tuhan memberkati, dia tidak pernah memberkati tanggung-tanggung. Dia akan angkat kita terus. Angkat terus. Untuk kepada tujuan dan rencana Tuhan. Makanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, hidupnya tidak pernah menjadi ekor. Tapi akan menjadi kepala. Hidupnya akan terus naik. Bukan? Tapi jangan cari ini ya. Ini dampak. Dampak gak perlu dicari. Yang perlu kita fokus adalah membangun ketiga penyebab ini. Tiga pilar ini. Ini yang perlu dibangun. Kalau dampak ini otomatis pasti terjadi. Tapi kenapa saya kasih tahu supaya saudara ingat. Kalau saudara melakukan ini, keotomatisan ini akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Lakukanlah dengan tekun dan pakailah kalimat walaupun, meskipun. Maka ibadah kita akan ibadah yang spektakuler, saudara. Saudara punya persekutuan yang mantap dengan Tuhan ketika kita kumpul di sini beribadah. Wah, itu keren sekali pasti suasananya. Karena semua adalah pribadi-pribadi yang suka bersekutu dengan Tuhan. Amin. Keren, saudara. Bangunlah ketiga hal ini. Gak perlu saya perpanjang lagi, saudara ya. Nanti kebanyakan gak masuk lagi tumpah, saudara ya. Iya. Coba dulu katakan sama kiri kanan, saya mau membangun ketiga hal ini. Dengan tekun dan dengan kalimat walaupun. Katakan sama kiri kananmu. Biar kalau pulang dia ingat, saudara. Atau tanya dia, apa tadi firman Tuhan tadi? Coba dulu katakan, bilang dulu sama kiri kananmu. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, saudara.